Perkenalkan, kami dari mahasiswa Mikom dari jurusan Informatika. Nama saya Tresno Julianto. Nama saya Sandika Fandi. Di sini kami ingin minta izin kepada Bapak Ibu untuk membantu kami dalam mengerjakan tugas mata kuliah kepemimpinan. Bisa perkenalkan diri Pak, lalu usaha apa yang dijalankan, sudah berapa lama usaha itu, terus cara memimpin bisnis agar tetap berpegang pada prinsip etika itu gimana? Ini buat duduknya jawab nggak apa-apa. Ya, perkenalkan, ini Pak Bambang, saya Bu Murianti, buka usaha warung makan, berdiri sejak tahun 1997. Ya. Terus Usaha yang dijalankan itu apa? warung makan. Warung makan. Ya. Awalnya bakso, terus dari tahun 2001 Iya. itu tambahan menu ayam goreng gitu. Terus bertahap tambah lagi lele goreng terus dan sebagainya sampai sekarang ini dengan banyak menu pilihan. Lalu kalau ada konflik meeting, biasanya itu cara mengatasinya gimana? Atau ada strategi khusus atau gimana? Salah bikinnya apa ya, manusiawi ya, namanya orang kadang ada kesalahan ya, kami kadang ditegur lah. Kesalahan ya berusaha diperbaiki, jangan sampai terulang kembali. Lalu saat menghadapi situasi sulit yang bisa berdampak besar pada bisnis, Ya. bagaimana proses dalam mengambil keputusan? Berusaha cari kesalahan yang diperbaiki, gimana apa tahu salah gitu, diperbaiki sama mau. Ini istilahnya kan kami yang berusaha jual makanan gitu, apa nggak enak atau gimana gitu, tapi tetap berusaha mempertahankan cara masak ya, gimana kan koreksi. Kadang dari kita ada makanan satu sering apa nilai jadi berempat itu saling mengingatkan, ini kurang ini kurang ini. Lalu cara untuk memastikan semua orang atau tim bisa bekerja sama dengan baik itu gimana? Apa ya? Agar bisa kompak. Ya diusahakan kami saling kompak, ini bergerak sama lah, enggak harus kamu di sini kamu di sini, enggak apa saling barengan. Ini semua kerjaan bareng, jadi nggak berbagi tugas kok semuanya apa yang bisa dikerjain ayo bareng gitu. Lalu bagaimana Anda memantau laporan atau kinerja bisnis? Atau ada bentuk laporan khusus atau pembukuan? Ada pembukuan itu atau pembukuan Pembukuan dalam bentuk apa? Pembukuan itu berbentuk malam itu dicek Mas, penghasilan itu, pendapatan uang itu setiap malam itu nilainya berapa, terjual berapa, itu setiap malam selesai jual itu. Ada nggak sih kayak apa ya, bonus gitu loh Pak ke karyawan jika ke mana, terus bonusnya itu apa sih yang apa supaya bisa meningkatkan meningkatkan semangat dan produktivitas karyawannya itu? Ibaratnya kalau bonus itu nggak ada Mas, tapi kalau ada pendapatannya naik itu pasti kasih apa jenis tip itu loh Mas, tip bonusnya sama dengan bonus itu pasti. Jadi kalau warung MRB itu
itu kalau ada peningkatan dari dulu sampai sekarang itu pasti karyawan itu dikasih hasil itu KJT gitu, lebih uang kelebihan gitu. Jadi berdasarkan pendapatan ini ya, pendapatan. Iya, kalau gaji pokok itu ya segitu aja. Tapi kalau warung MRB itu menaik juga mengikuti menaik, itu menjaga kekompakan, juga menjaga karyawan seperti itu. Terus selanjutnya nih, kalau terjadi kesalahan nih atau pelanggaran di dalam tim, bagaimana sih cara mengatasinya gitu? Dua-duanya nggak apa-apa kok. kesalahan ya saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Saya mengingatkan. Saling mengingatkan yo wajar lah ditegur nek salah gitu. Ya namanya Jangan salah diulangi, nek iso diperbaiki lah. diperbaiki. Itulah Mas. Tapi ya alhamdulillah belum merasakan ada Kalau kesalahan itu biasanya kecapean Mas. Oh, kecapean. Iya, kecapean. Konsennya habis nggak? Jadi pikiran sudah capek, kesalahan pasti itu cepat muring Pak. Emosi lah. Oh iya. Itu namanya kecapean pasti itu. Di mana tempat warung kalau kecapean pasti seperti itu. Entah itu dengan karyawan, dengan apa itu langsung bendek lah Mas. Tapi bendek tapi dengan cepat, selesai juga cepat. Oh. Nggak berlarut-larut sampai besok sampai kapan, Oh. enggak. Cuma ibaratnya lewat aja lah Mas. Oke, yang selanjutnya apa sih, bagaimana ada menciptakan visi dan misi yang membuat tim lebih semangat dan kompak untuk mencapai tujuan bisnis. Jadi apa sih, ada nggak sih salah cara gitu biar bikin semangat gitu waktu jualan gitu loh, biar makin kompak gitu, ada nggak sih? Nah, gitu. Biasanya beli apa gitu loh Mas. Beli apa lah? bareng. Kalau dulu bakso saya tutup, buat semangat itu beli bakso. Oh, mau beli bakso? Tapi karena sekarang itu sudah buka bakso lagi, jadi apa ya Mas, beli gorengan Mas. Jujur aku beli gorengan pagi itu beli gorengan. Alah, tempe goreng, tahu goreng, itu bikin semangat. Kadang-kadang bakso tusuk, kita jawab dengan jujur Mas. Itu cuma semangatnya itu bukan uang, bukan apa. Kalau semangatnya gitu, bakso tusuk lah. Iya, ini ibu ada. Dengan jujur ibu juga. Sederhana aja. Sederhana Mas. Saya bukan bermulu harus liburan enggak Mas. Kalau pas libur saya tidur. Oh, malah tidur. Iya. Istirahat. Mas. Ibu tidur rumah saya tidur di sini. Saya paling cuma siang itu lihat ayam, lele di belakang. Itu iya. sudah hiburan saya Mas. Kalau ibu sana sama keponak-keponakan sudah hiburan itu bagi saya Mas. Enggak harus kemana, itu malah capek Mas. Paling tidur aja. Jujur orang tua ini kan jawab dengan jujur Mas. Iya. Enggak ada yang nutupi. Ya. Berarti enggak yang terlalu muluk-muluk gitu. Enggak. Mas, dia apa adanya orang. Apa adanya. Enggak senang yuk liburan, capek kemana enggak. Kalau apa cuma istirahat gitu, tidur di rumah. Makanya Mas lihat sendiri tuh, saya cukup karisma aja kemana-mana. Yuk, motor juga ada. Iya. Tapi kebanyakan sama ibu, Mas lihat aku cuma karisma aja. Ada motor apa ada Mas, tapi ada. Lebih nyaman ya. Lebih nyaman kok karisma. Enggak bermewah-mewah Mas. Meskipun warung MRB rame, tapi aku biasa-biasa aja. Enggak pernah. Ya mungkin suara saya namanya orang Banyuwangi ya Mas. Iya. Ibu Mas orang Banyuwangi, mungkin, kesini Le. Itu temannya.
ini maaf loh mas, saya orang Jawa Timur gitu, bukan orang Jawa Timur, saya orang Banyuwangi, genteng mak. Ini ibunya udah tahu lah ibu orang sana, ya mungkin mana gitu. Itu orang Jawa Timur, orang Banyuwangi. Yes. Ya namanya saya suka kerja lah seperti ini. Tidak mau berhenti lah. Apalagi terus apa jawab? Siap. Oke, nah selanjutnya nih, apa sih pelajaran terbesar yang didapatkan dari kegagalan dalam bisnis? Terus caranya itu, pengalaman itu tuh bagaimana mempengaruhi cara Anda memimpin gitu Pak? Cara Mengatasi kegagalan. Kalau saya ya mas ya, jujur mas, mengatasi kegagalan itu 1 kali atau 2 kali, 3 kali harus ketemu mas. Oh, ketemu. Yang mana yang bikin kegagalan? Apa itu cabai mahal? Apa itu beras mahal? Itu namanya warung kan gitu mas kalau saya. Nanti saya satu karyawan sama bos itu jadi satu ngobrol. Yang ini yang bikin gagal harus dikurangi. Ini yang bikin rugi harus bagaimana caranya ya dikurangi. Itu aja mas. Jadi memimpin kegagalan itu bukannya harus gini-gini, enggak mas. Kita dibenahi dari nol. Kadang-kadang malah diam, ibu turun, anak-anak tidur, sini korek pakai buku mas, terus larinya kemana ini? Kok gagal? Itu mas. Terus tanya mas kepada istri, mak mengeluarkan uang berapa tadi? Itu yang bikin kegagalan kan tanya itu. Kalau kegagalan itu mas gak mau tanya sama istri, tak bakal mas berhasil. Jadi tanya, meskipun itu dengan cara marah, enggak, itu loh kata orang Jawa Timur kan. Tapi orang sini gak marah, bagi orang Jawa Timur gak marah. Itu tanyanya itu. Mungkin mau keluarkan berapa tadi, gitu aja. Itu mengatasi kegagalan seperti itu mas. Bukan lari kemana-mana, enggak mas. Harus dipolah mas. Semua dagangan harus dicek bagaimana ini kan. Gitu. Oke, selanjutnya nih yang terakhir nih, ini ada saran nggak sih untuk kami para mahasiswa yang ingin memulai bisnis? Nah, terus apa sih, ada saran nggak untuk membangun kemampuan kepemimpinan yang kuat? Enggak apa dua-duanya jawab, nggak apa-apa kok. Iya pak, kayak saran Ya, nek usaha itu saran pada anu, anak-anak ini, hmm, menyesuaikan anak-anak oleh mas ya. usaha itu yang dibilang gampang, dibilang ya lah. Intinya itu yang apa ya? Telaten, tekun. terus jujur ya, pokoknya semangat lah mas. Namanya orang usaha kan belum langsung ini, langsung wah, langsung naik, langsung itu, langsung jadi ya, dari nol dulu. Pantang menyerah kalau memang kita. Walaupun Dan modal yakin, semangat, yakin, bismillah. Dengan cara teliti, ketekunan, teliti. Meskipun itu pertama hasilnya cuma 0, namanya bisnis mas, itu pelan-pelan. Yang penting ibaratnya aku mempunyai saran pada mas-mas ini, harus teliti, telaten, tekun mas. Aku dulu itu dari 0 mas, aku bilang hasil pertama 70.000, turun dari 19.000 mas. Pertama jualan itu namanya bisnis mas. 70.000 pertama jualan mas, turun 19.000 dengan cara berlambat tahun mas. Itu naik kecil, naik sampai sekarang ibaratnya di atas orang jualan sekarang saya.
ya juga rame, tapi aku gak mau bilang sombong, wah ini gak mau. Soalnya tempat saya cuma gini aja lah. Mahasiswa kalau lihat tempat yang bagus biasanya takut. Iya. Tapi mahasiswa tempat yang biasa yang pasti rasanya enak, Iya. pasti kesini. Itu mah kita harus bisa membaca apalah mas yang mau dibisniskan mas. Kalau di sini kan saya bisniskan makanan, Iya. saya lihat mahasiswa. Tapi kalau emas mau bisnis apa, lihat dulu. sekeliling. Berarti harus ini ya, harus apa? Kayak survei lapangan gitu ya, Iya. Pak. Saya sini sudah berapa tahun mas? Mungkin mas belum lahir. 1997. Wah, belum lahir. Belum lahir toh mas? Belum. Aku naik sedikit mas. Kalau sekarang ya omsetnya besar. Stabil lah ya, Pak. Sekarang kan kemarin kan liburan juga, tapi liburan mahasiswa kan juga libur toh mas. Minggu tenang toh. Saya rame mas tanya ibu. Kok malah rame Bang? Tenang. Tetap ya laku terus mas, masih ada. Wah. Apalagi tahun-tahun ini sudah dari UPN udah pada tahu mas. Oh. Ya mas ini tahu sendiri lah. Oke. Tahu. Jam 8 udah kebak, kadang 2 kelas ke sini semua. Wah, pagi udah penuh. Jam 8 Jam 8 2 kelas mas. 70-an orang. Tapi enaknya gini mas, kalau anak-anak itu mas enaknya kalau yang kecil itu gak, wah gak, tempatnya jelek ini enggak. Ibu makan, iya tulis, ibu makan. Cuma gini semua mas, yang di sini. Iya, mas. Tapi kalau mas langsung naik ke atas, berarti di atas. Kalau mas jatuh, mas mungkin mau deng-deng nggak bisa. Tapi kalau mas dari bawah ke atas terus, meskipun ada goyangan apa itu, goyangan usaha mas gak grogi, udah biasa. Iya mas, aku corona mas, dari 200 porsi sampai, ini ngomong nih corona ya mas, satu hari cuma dapat 5 porsi. Ngapa sih, Pak? Tanya ini, kadang-kadang diparani polisi. Loh, kok ada polisi? Karena buka. Dikirain di sini seperti hari-hari biasa gitu loh mas. Oh, nggak boleh. Oh iya. Ya corona. Tapi itu nggak sendiri sih Semua mas, Maksudnya kan nggak tempat saya sendiri loh mas. nggak semua warung. Semua kan hampir sama. Hampir sama. Cuman ya sebelum pandemi ini istilahnya sehari dapat pendapatan kotor 2 juta. Terus begitu pandemi cuma dapat 70.000. Kan drop toh mas. Iya, drop, Mas. Turun banget ya. Turun Iya. banget. Tapi itu gak lama mas, 70.000 terus 3 bulan apa kan? 50.000 Sehari loh mas. sehari. Sebelumnya itu beras habis 50 kilo. Terus setelah pandemi itu cuma 2 kilo mas. Itu aja di pikiran guys, ya Allah ini puasa kiamat apa ya, itu sempat terbenak kayak gitu. Tapi terus berjalan-jalannya waktu guys, apa gue caranya sampai saja jualan gorengan tak online ke murid gue aja langsung sama gue ini bertahan itu. Itu 1 bulan aku pernah gak tidur juga loh mas. Gara-gara corona itu. Iya. Coba yang aneh Cuma wiritan terus mas. ini 1 bulan full puasa. Jadi istilahnya ini minta sama yang puasa kok. Aku Ya minta. Allah, ini apa ya? Cobaan terberat lah istilahnya. Aku minta Jadi ya. mau minta pertolongan cuma Pertolongan sama sampai yang Gusti Allah puasa. bukan kemana dukun enggak mas. Puasa Aku sampai puasa minta malam, sampai Gusti Allah. sholat tahajud terus. Ya, tapi ya alhamdulillah emang sulit ekonomi. aku cuman mintanya bukannya- dikasih sehat semua loh. Aku bukannya minta gini mas, bukan minta saya bagaimana ini, saya ya Allah paling sama aku sehat, enggak mas. Mintanya saya sehat, semua sehat, nanti pasti dikasih penghasilan lagi. Kalau cuma sehat saya sendiri gak dikasih mas. Iya. Tapi berdoa itu ya buat orang lain, buat siapa itu. Saya puasa mas, ini yang tahu itu saya. Kalau malam itu saya cuma gini mas, pakai tasbih tuh.
mau capek keluar masuk lagi, sholat lagi. Taunya orang saya preman, memang saya preman, tapi saya sholat. Aku paling galak mas sebetulnya, jujur mas, paling galak. Yang berani sama orang cuma, tapi dia berjalan dengan waktu mas, harus aku berubah, harus berubah, itu mas. Aku nggak tahu besok jadi apa, nggak tahu mas. Tapi yang penting kita jalani Usaha. usaha. Iya mas, aku ingat terus di sini buka pertama 70.000, 19.000, tapi langsung naik mas, pelan-pelan. Entah 2.000, entah 3.000, itu dulu mas. Naik pelan-pelan. Kalau sekarang itu ibaratnya buka, aku gak sombong mas. Misalnya Gusti Allah ya mungkin Gusti Allah ya langsung payu. Ya gak mas. Malah ini sing ngerti masih ini ngerti. Bu mas pindah mas kali ini. Belum Pak. Ini masih ngerti mas. Sudah Pak, ini makasih waktunya sudah mau diwawancarai. Makasih banyak Pak. Iya. Merepotin, maaf. Setelah kurang tanda tangan juga ini tanda tangan. Oh, siap. Tapi yo ming iso ning ngono kuwi. Iso ning ngono kuwi. Wah, makasih banyak Mas. Mau wawancara itu.